Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat puding motif bunga gradasi. Nah, di sini aku akan bagikan tips dan cara mengupas tuntas pembuatan puding motif bunga gradasi dengan bahan yang sederhana. Oke, simak terus videonya. Seperti biasa, untuk bahan dan takaran sudah aku tulis dengan rinci. Nanti bagi kalian yang kurang jelas, silahkan cek kolom deskripsi. Langsung saja. Nah, ini bahan yang aku gunakan ada air, kemudian margarin, bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna, susu kental manis, serta pewarna makanan. Aku menggunakan 4 macam warna. Kemudian roti tawar tanpa kulit 4 lembar, juga gula pasir. Nah, pertama aku akan menghaluskan terlebih dahulu untuk roti tawarnya. Jadi campur air dan roti tawar, kemudian blender hingga roti tawarnya menjadi halus. Kalau sudah halus, lalu tuang ke panci dan campur bahan yang lain kecuali pewarna makanan. Nah, untuk agar-agarnya di sini aku menggunakan takaran 1 bungkus plus 2 sendok makan agar-agar tanpa warna. Nah, untuk margarinnya nanti memasukkannya terakhir ya, kalau pudingnya ini sudah hampir mendidih atau sudah mendidih. Nah, selanjutnya akan aku masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan lupa sering diaduk ya, karena untuk puding ini kan kental, jadinya mudah gosong. Kemudian masukkan untuk margarinnya dan tunggu hingga margarin meleleh, juga mendidih untuk pudingnya, meletup-letup gitu ya, karena puding yang kita hasilkan ini puding yang kental. Jadi harus sering diaduk supaya tidak gosong bagian dasar. Setelah mendidih dan meletup-letup, kemudian angkat, lalu bagi puding menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi ini untuk mangkok yang aku pakai ini kurang lebih muat 400 ml ya. Jadi ini aku bagi menjadi 4 bagian yang sama berat, lalu masing-masing aku beri pewarna makanan, ada merah, pink, kuning, serta biru. Nah, sekarang aku akan siapkan untuk botol minuman bersoda. Ini adalah triknya agar terbentuk bentuk bunga gradasi. Jadi botol minuman bersoda itu akan aku gunakan yang di bagian bawahnya, jadi potong di tengahnya seperti ini dan ambil paling bawahnya sendiri, lalu tutupkan di bagian loyangnya yang ada monyongnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kalau sudah akan kita gunakan. Nah, pertama aku akan tuang terlebih dahulu untuk puding yang berwarna merah. Jadi untuk puding berwarna merah ini puding dasar, tidak harus rapi ya menuangnya, asal menuang di bagian dasar loyang saja, menutupi semua dasar loyang maksud saya. Nah, tuang tepat di tengah botol, punggungan botol maksud saya seperti ini, kurang lebih 4 sendok sayur. Lalu akan aku timpa dengan puding yang berwarna biru. Nah, ini tidak kerikot ya untuk warna birunya, langsung aja kita ke puding yang berwarna kuning. Tuang puding berwarna kuning kurang lebih 3-4 sendok sayur tepat di bagian tengah botol seperti ini, dan nantinya untuk puding ini akan mengalir
ke bawah mengikuti alur daripada garis yang ada di botol. Nah, itu yang akan membuat bentuk bunga nantinya. Nah, lakukan selang-seling, ada kuning kemudian pink, tepat di bagian tengah daripada botolnya ya. Lalu juga kembali tuang yang berwarna merah semuanya hingga selesai ya. Dan untuk botolnya ini jangan dirubah-rubah untuk bentukannya, biarkan seperti ini saja, karena kalau dirubah itu nanti akan membuat bentuk bunganya itu akan berubah. Jadi tetap seperti ini terus sampai akhir, sampai selesai semua pudingnya dituang. Nah, untuk menuangnya harus tepat di bagian tengah punggungan botol dan biarkan mengalir di garis lekukan botol. Lakukan hingga semuanya selesai. Dan untuk menuangnya ini tidak perlu menunggu hingga pudingnya setengah kaku ya, langsung saja semuanya dituang, karena tekstur daripada puding yang dibuat ini kan sangat kental, jadinya cepat sekali mengeras, makanya harus dikerjakan dengan cepat, jangan terlalu banyak dikasih kipas angin supaya permukaannya itu tidak mengeras terlebih dahulu. Jadi harus dikerjakan cepat ya, supaya tidak cepat mengeras. Nah, ini sudah puding yang terakhir yang berwarna pink. Kalau sudah puding berwarna pink ini masuk, lalu biarkan puding hingga mengeras. Jangan terlalu sering digeser-geser, karena kalau terlalu sering digeser-geser nanti akan berubah bentukan daripada bunganya. Jadi biarkan sampai mengeras dulu, baru nanti dipindahkan ke kulkas. Oke, ini sudah selesai. Kemudian akan aku biarkan hingga mengeras dan kaku. Nanti akan aku simpan di kulkas kurang lebih 1-2 jam. Kita kembali kalau sudah mengeras. Nah, ini setelah 2 jam aku letakkan di kulkas. Kemudian untuk botolnya ini akan aku ambil, karena sudah mengeras jadinya aman ya. Jangan mengeluarkan botol di saat puding masih panas atau belum mengeras, karena nanti akan gradasi warnanya akan hancur ya, atau akan menyatu, jadi tidak akan tampak cantik. Nah, kemudian balik, dan untuk sisa puding yang tidak rapi seperti itu akan kita ambil seperti ini, dan hasilnya sangat cantik, gradasi bunganya seperti ini. Nah, jika kalian ingin menyajikan seperti ini juga bisa, atau juga bisa dibalik. Tapi kalau aku lebih suka motif yang dibalik ya, karena akan lebih tampak bagus karena tergradasi warnanya. Nah, ini akan aku balik saja. Nah, ini seperti ini untuk tampilannya di bagian dasar pudingnya. Sangat cantik ya, dengan bahan yang sangat sederhana, tapi dengan menggunakan metode trik, yaitu dengan tutup botol yang bermotif, bisa menghasilkan puding yang sangat cantik. Dan tentunya tidak akan disangka kalau bahan yang kita gunakan ini merupakan bahan yang sangat simpel dan sederhana. Nah, selanjutnya aku akan potong supaya kalian semua bisa lihat seperti apa bagian di dalamnya, seperti ini ya. Jadi motif gradasi juga. Nah, ini bisa banget jika kalian ingin berjualan puding motif bunga ini. Jadi untuk harganya kalian sesuaikan saja dengan modal yang kalian keluarkan, terus nanti kalian kalikan seberapa kalian mau mengambil untung. Oke, demikian tadi ya untuk tips dari aku cara membuat puding bunga gradasi ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah.
Jangan lupa perhatikan tips-tips yang aku berikan supaya nanti hasilnya bisa sama seperti yang aku buat seperti ini. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video-video aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.